Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, student, how are you today? I hope you okay. But now you are in grade 6, right? Okay. Apa kabar kalian semua anak kelas 6? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang kalian sudah kelas 6. Let's start our lesson in unit 1 about my friend and I. Okay, unit 1 about my friend and I. Please open your book now. Next, in part A, about listen and repeat, it is about introduce yourself. Okay, memperkenalkan diri kamu, introduce yourself. Udah sering banget nih, dari kelas 4 sampai kelas 5 selalu ada introduce yourself. Tentu dari tingkat ke tingkat pasti ada perbedaannya, right? Untuk yang ini, introduce yourself, kamu ditugaskan untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang saya bacakan. Kalian boleh sambil buka buku ya, open your book in page, berapa nih? 2, aku rasa ya. Okay, introduce yourself. Hello friend, I am Dava. I am 10 years old. I study in the 6th grade. I live on Jalan Salam and I like playing football. Suka ada nih playing swimming. Jangan, kalau playing itu biasanya untuk yang kayak bermain bola, bermain basket, bermain gitar, bermain piano. Kalau berenang tuh I like swimming, langsung gak usah pakai playing ya. Emang kamu bermain berenang, ya kan? Oke, next. Di bawahnya kamu diminta untuk mengisi cara berkenalan dengan kamu menggunakan nama kamu, menggunakan umur kamu, alamat kamu, belajar kamu, dan hobi kamu. Itu yang di bawahnya. Hello friend, I am misalnya Hafifah. I am 12 years old. I live in Jalan Cemara 2. Kemudian I study in MI Nurul Hidayah. I like playing piano or I like playing biola, something like that. Okay? Next. Di bawahnya lagi yang practice with your partner. Nah, ini yang Bu Jara mau kamu jadi absen ini. Practice with your partner, boleh sama ibu kamu, boleh sama orang tua kamu, boleh sama kakak atau adik, teman siapa saja boleh. Kemudian kamu publish di voice note group ya. Oke. What is your name? Boleh. My name is Hafifah. Atau, or itu adalah atau ya. Or, langsung jawabnya gini. Nggak pakai my name is. Atau misalkan, I'm Hafifah. Misalkan gitu. Ya. Kemudian yang nomor 2-nya, how old are you? Jangan ada lagi nanya, how age gitu. Jangan. How old are you? Berapa umur kamu? Old are you? Kemudian kamu boleh menjawabnya, I am 12 years old. Misalnya gitu. Itu cara menjawab umur ya. I am 12 years old. Kemudian, what is your address? What is your address? Di mana alamat kamu? Boleh menjawabnya menggunakan my address is, itu biasanya pakai alamat lengkap ya. Kalau yang my address is alamat lengkap. Atau boleh juga menjawab I live on Jalan Mawar. Misalnya begitu aja boleh. Ya, ingat penggunaan on, in, sama at itu jangan lupa. Kemudian where do you study? Di sini dia menggunakan SD. SD-nya diganti aja sama MI ya. I study at MI Nurul Hidayah misalnya kayak gitu. What is your hobby? Oh, I like swimming. I like playing badminton misalnya. Seperti itu, right? Tanya jawab, kamu bersama teman kamu, bersama ibu kamu, atau bersama ayah kamu. Voice note di WA group, right? Sip. Kita lanjut ya. Next, di halaman selanjutnya, part B. Nah, setelah kamu tadi memperkenalkan diri kamu di part B ini, let's do the survey. Ya, kamu diminta menanyakan tentang
nama teman kamu, alamat teman kamu, umur teman kamu, kemudian hobi teman kamu. Survei. Kamu boleh mensurvei teman kamu. Di sini kan diminta berarti sisa 4 ya. Bu Zahra minta 2 cewek, 2 cowok ya, supaya nanti kenapa? Ini akan berhubungan dengan membuat reportnya. Supaya membuat reportnya itu seimbang. Ada yang cewek, ada yang cowok, menggunakan she, menggunakan he, menggunakan her, atau menggunakan his. Right? Bu Zahra minta 2 cewek, 2 cowok. Boleh bertanyanya WA atau kalian bervideo call atau bertelepon biasa juga boleh. Oke? Itu yang bagian B. Jadi diisi tuh nama teman kamu siapa, alamatnya di mana, umurnya berapa, hobinya apa, itu kamu harus jelaskan. Berhubungan dengan bagian C. Pada bagian C ini, kamu membuat laporan. Nih, kamu membuat laporan hasil dari survei kamu yang di kotak atas. Ya, yang di kotak yang atas tuh. Oke, nah kamu membuat laporan berdasarkan part B di situ. Beside on part B, make a report. Membuat sebuah laporan. Misalnya gini, di sini kan udah ada anak jalan mawar, kemudian 12 tahun, umurnya hobinya menyanyi. Maka kamu harus membuat kayak gini. I have a new friend. Her name is Ana. Kalau dia cewek, pakai her. Tapi kalau dia cowok, boy misalnya, berarti his name is boy. Paham ya? Kemudian namanya adalah Ana maksudnya. Kemudian she lives on Jalan Mawar number 2. Dia, she, untuk perempuan itu artinya dia. Kemudian she live on Jalan Mawar. Kemudian she likes singing. Oke. Nah, itu yang kalau perempuan. Kalau laki-laki berarti menggunakan his dan he. He-nya itu bukan hi tapi he. Masih ingat kan ya? Mudah-mudahan kalian masih ingat tentang yang itu. Kemudian yang bagian D. Nah, ini nih yang bagian D. Suka masih banyak kekeliruan, oke? Untuk yang bagian D ini, Chico, kamu disuruh dengerin saya sih sebenarnya, tapi kamu berdasarkan, terserah kamu boleh pilih yang mana. Misalnya ini, Chico is going to meet her new friend. Si Chico ini mau ketemu teman barunya. Kemudian, but she doesn't know. Tetapi dia nggak tahu siapa yang mau dia temuin. Kemudian, now help her. Tugas kamu sekarang adalah membantu dia menemukan temannya. Caranya gimana? Di sini nomor 1 ada Adi dan Mira. Kamu boleh menggunakan Adi, boleh menggunakan Mira. Bebas kamu mau pilih yang mana. Oke? Seandainya kamu memilih Adi, maka perlengkapan yang di sebelah kiri dan kanan itu harus menggunakan yang khusus laki-laki. Ingat, Adi insya Allah laki-laki ya. Kalau kamu menggunakan Mira, maka kamu harus menggunakan aksesoris untuk yang atau kata bantu untuk perempuan. Mira insya Allah perempuan. Oke. Misalnya number 1, misalnya saya pilih Adi, misalkan. Maka di sini saya akan menulis his name is Adi. Misalnya gitu, right? Kalau Mira berarti her name is Mira. Oke? Kemudian nomor 2-nya di sini disesuaikan. Kalau kamu pilih Adi, berarti Adi cewek apa cowok? Kalau kamu pilih Mira, pilihnya boy atau girl. Maka kamu di sini menggunakan kata gantinya adalah untuk cewek dan cowok. Misalnya, she is a girl karena dia perempuan. Atau misalkan kalau kamu pilihnya yang laki-laki, maka menggunakan he is a boy. Kayak gitu. Oke? Untuk umurnya juga sama. Berarti kalau yang cewek menggunakan she, kalau yang cowok menggunakan he. Untuk yang umurnya pilih terserah hasil survei kamu. Kemudian bukan hasil survei, ini ada 7 sama 9 ya. Kemudian I'm from Jakarta or Bandung, bebas, tapi menggunakan he sama she, jangan lupa awalannya, kata bantunya. Kemudian kelas 5 atau kelas 6. Kelas 5 atau kelas 6 7 tahun kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian misalkan dia 7 tahun, berarti kalau dia cewek menggunakan she is in class
5 atau 6 boleh. Kemudian she like atau he likes science atau matematika, terserah itu yang kayak gitu, kamu bebas memilihnya ya. Nah, yang nomor 7 nih, yang banyak kadang-kadang suka salah pengertian, oke? Untuk yang nomor 7 ini ada pilihannya bird and cat. Ada burung, ada kucing. Nah, di sini yang kamu pilih pertama adalah binatangnya dulu. Misalnya, bird is his favorite animal. Misalnya kayak gitu. Burung adalah hewan favoritnya dia. Right? Seperti itu untuk yang bagian D. Who am I? Nah, nanti si Ciko baru bisa nemuin siapakah temennya itu. Right? Kita lanjut ya di slide berikutnya. Pada slide kita akan membicarakan mengenai asking condition pada slide ini. Oke, asking condition itu menanyakan tentang keadaan. Asking, oke, bertanya bagaimana mengenai keadaannya dia. Misalnya di sini ada anak cewek bertanya kepada si Andi. Andi itu kalau bahasa Inggris biasanya menggunakannya Andy ya. How are you, Andy? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thanks. Wah, aku sangat luar biasa. Kalau very well tuh sangat luar biasa. Lagi bagus-bagus atau lagi sehat-sehatnya deh gitu. Atau yang kedua menggunakan kalau tadi kan standar ya menggunakan how are you. Ada juga menggunakan are you alright, Sari? Apakah kamu baik-baik aja, Sari? Misalkan kayak gitu. Boleh jawabnya yes, I am alright. Oke, boleh. Atau menggunakan no, I am not. Atau no, aku lagi nggak enak nih gitu kan. I get flu misalnya kayak gitu. Itu cara menanyakan are you alright, Sari? No, I am not. I get flu misalnya kayak gitu. Tetapi kalau misalkan dia dalam kondisinya baik-baik aja, kamu juga boleh menggunakan yang ini, yang bawah nih, yang terakhir. Are you okay, Dino? Yes, I am okay. Misalnya kayak gitu. Boleh ya. Kemudian kita lanjut di halaman sebelahnya. Itu yang mengenai giving direction. Memberikan penjelasan tentang alamat ataupun tentang apa saja. Di sini yang kita bahas adalah mengenai alamat. Pada bagian F ya, sekarang kita lagi bagian F. Giving direction. Ada tanda panah belok ke kanan. Itu artinya turn right. Ikut ya. Turn right. Oke. Yang kebalikannya maka turn left. Belok kiri. Turn left. Belok kiri. Left itu kiri, right itu kanan ya. Ada kemudian yang gambar ketiga, garis yang ke atas itu gambarnya, tanda panahnya ke atas. Go straight. Artinya lurus saja. Kayak gitu ya. Atau kemudian yang keempat itu ada yang tanda panahnya turun lagi ke bawah. Maka itu disebut dengan turn over. Turn over. Oke. Nah, ada garis yang lingkaran kemudian dikasih tanda silang. Itu artinya no enter. Sorry, turn over tadi itu putar balik. Kalau yang no enter itu dilarang masuk. Oke. Apa sih giving direction-nya? Kayak gini nih misalnya. Yang contoh di bawah. Chico, tell me the way to the library. Chico, tolong kasih tahu aku dong bagaimana caranya atau jalan menuju ke perpustakaan. Maka si Chico menjawab, go to block, then turn left. Pergi 2 blok ke depan, kemudian belok kiri. Ngeri banget nih, go to block. Oke. Kemudian ada juga misalkan yang bawahnya nih. Dita, tell me the way to Rina's house. Dita, kasih tahu dong rumahnya Rina sebelah mana gitu. Kemudian si Dita menjawab, go straight, lurus saja. Ketemu blok, then turn right. Lalu then itu artinya lalu ya. Then turn right. Misalkan kayak gitu, right? Sini kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Di sini ini ada latihan. Nah, kamu di sini bukan disuruh milih atau menyilang ABC, ya? Benar, tunggu dulu. Oke, bentar ya. Oh ya, betul. Kamu disuruh menyilang, pilih salah satu yang paling tepat yang mana, sesuai dengan peta yang ada di gambar ini. Contoh misalnya ini yang, where is the school? You should, kamu harus
Nih kamu ada yang warna biru. Kira-kira sekolah di mana? Ya kan? Apa tuh? Go straight, then turn left atau turn right. Harus tahu kiri apa kanan. Kemudian yang keduanya, where is the post office? Go straight, post office lihat. Kamunya ada di mana, ya kan? Kamu yang bundar warna biru yang tulisannya you. Itu kamu. Jadi kamu kalau mau ke post office, bagaimana? Lurus lalu kemana? Oke? Sama halnya dengan yang mencari where is the garden. You should lihat kamunya. Kamu ada di mana? Biar ketahuan belok kiri atau belok kanan. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti yang itu ya. Amin. Kemudian next yang part H, yang part H. Nah, ini kamu disuruh make it in a good order. Membuat atau menyusun gambar-gambar ini menjadi kalimat atau susunan cerita yang tepat. Ya. Nomor 1, ini kan ada 2 nanti ya. Nomor 1-nya itu how to cross the street. Bagaimana cara menyeberang jalan yang baik. Oke. Yang A, cross the street carefully. Oke. Menyeberang dengan hati-hati. Look to the right and to the left. Tengok ke kiri dan ke kanan. Oke. Kemudian make sure there are no vehicles on the street. Pastikan tidak ada kendaraan di jalan. Oke, berdasarkan gambar atau bacaan tersebut di atas, yang benar susunannya seperti apa? ABC, BCA, CBA, atau yang kayak gimana? Right, seperti itu ya. Oke, itu yang nomor 1. Nextnya, yang nomor 2-nya, yaitu di sini kalian diminta how to making omelet. How to making omelet. Omelet itu dalam bahasa Indonesianya tuh telur dadar. Ya lah, pada telur dadar. Tapi di sini jadi ribet kan, omelet. Oke. Kalau omelet kedengarannya lebih enak, tapi tetap sih enakan telur dadar. Right? Oke, di sini pada making omelet ini kamu juga sama disuruh menyusun menjadi susunan yang betul ketika kamu akan membuat telur dadar. Put into a bowl. Masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian yang B-nya, fry in the frying pan. Menggoreng di penggorengan. Kemudian, break the eggs. Pecahkan telurnya. D-nya, give some salt and mix. Beri sedikit garam, kemudian adukkan atau kocok. Yang E-nya, ready to serve. Siap disajikan. Nah, maka susunan yang tepatnya kayak apa? Ini jadi gampang banget ya. Kayak udah dikasih tahu artinya. Oke? Di slide selanjutnya, kalian bisa di situ melihat ada vocabulary atau ada kamus yang bisa kalian gunakan supaya kamu lebih memahami arti-arti atau cara penyebutan dalam bahasa Inggrisnya seperti apa. Itu yang J. Nah, kuis yang untuk yang I, ini ada let's sing. Mari bernyanyi. Oke? Tugas kalian yaitu kalian menyanyikan lagu ini, terserah nadanya mau menggunakan cicak-cicak di dinding atau mau menggunakan lagu apa saja, tapi teksnya ini. Oke? Yang paling oke, nanti ada special prize dari Bu Zahra. Right? I think for Unit 1 in 6th grade, enough for today. Listen careful and don't forget to like and subscribe in my channel YouTube. Thank you very much. I'll see you next week and see you next unit. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy and fun. Thank you. Bye-bye.